Nama aku Dita Yuliana, kalian bisa panggil aku Di. Nah, di kondisi pandemi kayak gini, aku gak akan capek buat selalu ngingetin untuk tetap mematuhi 5 protokol kesehatan dan ditambah makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup untuk menjaga sistem imun kita. Ngomong-ngomong soal sistem imun, di kesempatan video kali ini aku mau bahas tentang sistem pertahanan diri kita ketika terjadi luka dan melawan infeksi. Kita nggak boleh loh memandang sepele luka. Kenapa ya? Dan kalian juga pernah bertanya-tanya nggak sih, gimana sih mekanisme dari sistem imun itu dalam melawan bakteri maupun virus yang ada di tubuh kita? Biar gak kelamaan dan makin penasaran, yuk kita sama-sama belajar bareng. Tubuh manusia dapat mengembangkan sistem pertahanan tubuh dalam melawan bakteri, virus, jamur yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh ini dikenal dengan sistem imun. Sistem imun akan menjaga tubuh kita layaknya tentara yang akan melawan semua patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ada bermacam-macam aktivitas dari sistem imun, di antaranya melakukan komunikasi, kemudian membunuh musuh, dan lain sebagainya. Ada begitu macam banyak aktivitas yang dilakukan oleh sistem imun. Di slide selanjutnya ini merupakan macam-macam sel imun. Di sini jumlahnya adalah 21, jadi bermacam-macam kinerjanya. Ini merupakan sebuah hubungan di antara sel imun satu dengan sel imun yang lainnya. Begitu sangat komplikat dan rumit sekali. Nah, kita akan lebih mempermudahnya dengan memberikan warna untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk yang besar itu adalah tugas primer, ini contohnya di sel makrofag. Kemudian yang pinggir itu merupakan aktivitas sekunder atau tugas sekundernya. Nah, selanjutnya setelah diwarnai akan hasilnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan kembali. Wow, ternyata masih sangat-sangat komplikat. Di video kesempatan kali ini kita hanya akan membahas beberapa sistem imun karena keterkaitannya dengan mekanisme terjadinya luka dan dia berperan dalam melawan proses infeksi dalam tubuh. Nah, suatu hari terjadi luka di kulit kita, misalnya terkena benda tajam atau seperti pisau, jarum, dan lain sebagainya. Nah, benda tajam ini menyebabkan luka dan jaringan kita dari kulit kita ini terbuka. Nah, ketika melihat jaringan terbuka, ini dimanfaatkan oleh si mikroorganisme, misalnya bakteri, untuk masuk ke dalam celah-celah jaringan kita yang terbuka ini. Nah, si bakteri ini kemudian ketika masuk akan melakukan proses membedakan diri atau bereplikasi. Bakteri akan terus bereplikasi di dalam tubuh hingga dia mencapai puncak dari populasi. Ketika bakteri ini sudah mencapai puncak populasi atau populasinya sudah sangat banyak di dalam tubuh, dia akan mengubah perilakunya menjadi menyerang tubuh kita. Nah, disinilah sistem imun itu mulai bekerja. Ada salah satu sistem imun yang bekerja di garda pertahanan lawan atau di gerbang pertama, yaitu yang namanya sel makrofag. Nah, sel makrofag ini berperan sangat besar. Di sel makrofag ini dia melawan bakteri atau patogen itu dengan cara proses fagositosis. Nah, berikut mekanismenya. Proses fagositosis ini adalah proses untuk melawan atau langsung memakan dari bakteri-bakteri ini untuk dilahap oleh si sel makrofag. Nah, di sel makrofag ini kemudian bakteri-bakteri tersebut akan mati sehingga nantinya diharapkan populasinya dari si bakteri yang berkandungan patogen ini akan menurun. Sel makrofag ini akan mengirimkan messenger protein kepada pembuluh darah untuk mengirimkan air. Nah, air ini berperan untuk membantu si sel makrofag sehingga memudahkan dalam proses fagositosis melawan bakteri. Di kejadian ini ditunjukkan dengan proses peradangan pada luka kita. Nah, tapi
Tapi semuanya ini masih belum cukup. Sel makrofag tidak bisa bekerja sendirian. Aku butuh bantuan, gitu kata sel makrofag. Kemudian si sel makrofag ini mengirimkan messenger protein, tapi targetnya adalah kepada neutrofil. Neutrofil ini akan menerima messenger protein yang diberikan oleh sel makrofag tadi dan akan bergerak menuju lokasi kejadian. Neutrofil ini akan mengeluarkan suatu zat toksin yang dia akan melawan bakteri ini, sehingga mekanisme dari si neutrofil dalam melawan bakteri itu adalah dengan cara invasi. Proses invasi ini akan menghalang dan melawan bakteri dengan sangat kuat dan cepat. Keduanya, yaitu sel makrofag dan neutrofil, saling menyemangati, bunuh, begitu kata keduanya. Sel makrofag berkata kepada sel dendrit, "Ini masalah yang serius," begitu kata sel makrofag. Kemudian sel dendrit menjawab, "Ya, saya tahu." Dan si sel dendrit ini kemudian akan diaktifkan dan juga bersama dengan sinyal yang diterimanya di neutrofil, dia akan memotong dari si sel bakteri ini, kemudian potongan-potongan tersebut akan ditempel di luar dari lapisan sel dendrit tersebut. Nah, sel dendrit ini akan mendeteksi dan mengenali manakah respon yang tepat yang harus dia lakukan. Misalnya nih, dia kebingungan, apakah ini virus atau apakah ini bakteri? Kemudian si sel dendrit ini akan mendeteksi, ya ternyata ini sel bakteri. Apabila respon telah dikenali dan ditemukan oleh sel dendrit, maka perjalanan akan dilanjutkan ke kelenjar getah bening terdekat. Di kelenjar getah bening terdekat ini ada namanya sel T helper dan juga sel T killer yang menunggu untuk diaktifkan. Sel dendrit ini akan mengambil sel T pembantu atau sel T helper yang dapat menggabungkan bagian sampel dari musuh atau mikroorganisme atau patogen tadi yang berada di luar lapisan membran dari sel dendrit. Ketika sudah menemukan dan sudah cocok, maka reaksi berantai pun terjadi. Sel T pembantu akan diaktifkan dan menggandakan diri dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa tetap tinggal di kelenjar getah bening dan disebut sebagai memory T helper cell atau sel T helper memory yang akan mengingat dari proses tadi pengenalan dengan sel dendrit. Mekanisme pertahanan berikutnya dilakukan oleh si sel B. Nah, si sel B ini ketika bertemu dengan sel T, maka si sel B ini akan melakukan proses penggandaan dengan sangat lebih cepat dan sangat lebih kuat gitu. Mereka akan terus melakukan penggandaan untuk memperbanyak diri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sel B ini menghasilkan antibodi atau protein tertentu yang dapat melumpuhkan suatu jenis patogen ataupun mikroorganisme. Nah, karena proses dia menggandakan atau menghasilkan antibodi yang sangat cepat, ini sel B berkata, "Saya sangat lelah, aku ingin tidur," gitu katanya. Tapi kemudian si sel T ini datang untuk menyemangati, "Jangan, perang belum usai," gitu katanya. Nah, kemudian si sel B ini akan tetap terus menghasilkan si antibodi yang terus dikeluarkan. Antibodi atau protein yang dirancang khusus untuk melumpuhkan bakteri atau patogen tadi itu ada beberapa jenisnya. Seperti yang kita lihat ada 5 seperti itu kan ya. Nah, untuk memilihnya itu dibantu oleh sel T yang tadi mengetahui ligan bakteri yang ada di sel dendrit, sehingga yang membantu untuk mengetahui memilihnya itu adalah sel T. Sel T ini akan memilih antibodi yang tepat yang cocok untuk melawan tadi patogen yang berada di lokasi perang untuk dibawa dan dikeluarkan oleh sel B. Ketika sel plasma tipe yang sudah dibutuhkan ini sudah ditemukan, maka si sel B ini akan menghasilkan antibodi dengan sel tipe plasma yang sesuai tersebut. Nah, di sisi lain, di lokasi peperangan ini sudah sangat kacau sekali situasinya karena bakteri ini terus melakukan replikasi diri dan memperbanyak diri.
Sehingga meskipun sudah difagositosis oleh sel makrofag maupun sudah diinvasi oleh neutrofil, bakteri ini masih terus ada dan populasinya masih terus ada di dalam tubuh kita. Sampai keduanya itu berkata seperti ini, "Aku sudah sangat lelah, aku sudah sangat capek, aku ingin sekali istirahat," begitu kata sel makrofag. Kemudian neutrofil menjawab, "Belum, perang kita belum usai, mari bertahan untuk si tuan kita." Nah, seperti itu. Nah, kemudian datanglah bala bantuan, yaitu si jutaan antibodi oleh si sel B plasma tadi. Nah, jutaan antibodi ini kemudian akan menyerang dan melumpuhkan bakteri hingga mati dan dapat bergabung dengan ligan bakteri untuk menangkap mereka dan sekaligus menyebabkan makrofag lebih mudah untuk memfagositosis dari bakteri karena telah bergabung dengan antibodi. Dengan kehadiran jutaan antibodi dalam lokasi peperangan ini, maka keadaan bisa sangat dikendalikan. Populasi bakteri mulai menurun hingga akhirnya infeksi telah selesai. Sel makrofag dan neutrofil sangat berterima kasih kepada jutaan antibodi yang masuk. Lalu kemudian sel-sel imun ini akan melakukan proses bunuh diri mandiri untuk menghindari atau untuk mencegah terbuangnya sumber daya pada manusia. Nah, semuanya melakukan proses bunuh diri kecuali yang ada dua, yaitu adalah sel T helper memory dan sel D memory. Kedua sel memori ini akan tetap ada dan selalu mengingat musuh-musuh lama mereka yang telah mereka kalahkan, sehingga ketika musuh itu datang kembali ke tubuh kita, maka sistem imun ini akan secara langsung atau auto melawan tanpa perlu adanya infeksi terlebih dahulu pada tubuh kita. Bisa dibayangkan begitu besar kebesaran Tuhan dalam menciptakan sistem dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari semua yang ada di luar tubuh kita ini. Pesan terakhir dari aku, tetap jaga kesehatan ya, karena meskipun di tubuh kita sudah ada sistem imun, tapi kualitasnya bisa menurun. Jadi kita harus selalu senantiasa meningkatkan sistem imun dan daya tahan tubuh kita, dan selalu senantiasa juga menjaganya. Tetap patuhi 5 protokol kesehatan oleh pemerintah di kondisi pandemi kayak gini, karena sangat riskan sekali kita tertular virus. Seperti memakai masker, mencuci tangan di bawah air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.